udah motong lagi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdaru imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, menjalin tali silaturahim. Alhamdulillah hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan-dekan semuanya. Masya Allah, ini dosen saya. Saya alumni Bu dari Unindra, bahasa dan seni, dulu bahasa Inggris. Iya. Itu dosen saya semuanya. Pak Mustafa juga. Kalau ingat Pak Mustafa itu ingat pelajaran pronunciation. Jadi oh gitu Pak. Sama teringat. Ya, Masya Allah. Pak Mustafa, saya izin Pak. Mohon maaf. Gak apa-apa ya Pak ya. Apa-apa bentar izin. Iya. Udah tua berarti. Saya lulus tahun 2012. Ya, mudah-mudahan ini bukan mengajarkan, tapi kita berbagi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang dari pelatihan ini. Pengenalan materi bilah. Dulu kalau terkait dengan bilah-bilah ini biasanya jarang dipresentasikan di depan umum. Kita jarang begitu mau tahu tentang bagaimana ngurus bilah. Biasanya yang ngurus bilah itu aki-aki pakai batu asalnya satu, ngasahnya 1 minggu, ya Pak. Ngasahnya 1 minggu, kalau menjelang Idul Kurban itu udah ngasah tuh Pak 1 minggu sebelumnya. Itu aki-aki. Kita lihatnya juga ogah sebenarnya. Kasar. Kita melihatnya aja ogah Pak. Karena lama bener sampai ya, jadi begitu. Nah, dengan berkembangnya ilmu sampai pada saat hari ini ada jenis teknik dan banyak yang mungkin bisa kita gali. Ya, akhirnya bisa dari sisi efisiensi, hemat waktu, kemudian efektivitas, tepat gunanya dapat semuanya. Baik, salam dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga para sahabat juga insya Allah pada para umatnya. Mudah-mudahan berharap kita menjadi bagian umatnya Rasulullah SAW. Baik, materinya dari awal mungkin saya akan sedikit mengulas sedikit saja. Nanti lebih banyaknya praktek, karena harus praktek. Ya, mungkin materinya 30%, prakteknya 70%, begitu. Kita potong air. Ada pisau di belakang, ada pisau dapur. Mungkin nanti pisaunya kita tumpulkan. Jadi boleh pulang kalau pisaunya udah tajam. Ya. Terus nggak cair juga Pak kalau ditumpul. Jadi nggak cair ongkosnya. Jadi harus tajam baru cair ongkosnya gitu. Baik. Pengenalan materi bilah di Bang ada nggak pointer pesan apa ada pointernya? Pointer ya, diklik aja Bang Ican. Ya, ini aja begini. Nah, ya. Kandungan umum pada material bilah ada karbon, ada kromium. Kalau kromium itu fungsinya untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan juga dia mengeraskan baja. Baja dikatakan baja kalau dia ada kadar bajanya lebih di atas, kalau nggak salah 0,4%, itu baru dikatakan dia itu steel. Kalau di bawah angka itu bisa dikatakan cuma besi aja. Apakah besi ada bajanya? Ada. Baik begitu. Kemudian ada vanadiumnya, ada molybdenum. Molybdenum adalah fungsinya untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan. Ada tungsten atau wolframnya sebagai ngeras juga. Begitu. Kita skip lagi Bang Ican. Baja yang ideal untuk digunakan pisau adalah idealnya adalah kalau untuk sembelih ya Pak. Kalau untuk pisau sih steel apa aja oke. Tapi kalau untuk sembelih saran saya pakai stainless steel yang tahan karat
stainless steel. Kalau carbon steel A6 ini baja Barsenso kayak gini nih Pak. Ini dari Barsenso. Pisau potong itu bagus Pak. Pisau potong yang buat potong pohon, rantainya dibuang, itu kan tinggal lembarannya. Itu dipotong, itu di treatment, di heat treatment atau di quenching, di hardening, itu bisa menghasilkan pisau potong yang dahsyat ketajamannya. Itu untuk untuk biasanya mudah dan ketajamannya juga oke. Jadi dia cocok untuk leher-leher sapi yang keras, itu bisa sekali sayat langsung jebol kayak gitu. Nah, baja yang paling ideal digunakan untuk pisau adalah sebenarnya adalah baja-baja stainless steel. Nih ya. Seperti 440C itu yang dipakai, 440A juga yang dipakai ini, Victorinox. Victorinox ini adalah baja-baja stainless Victorinox. Seperti ini juga baja stainless. Ini Tramontina, ini stainless steel juga. Baja stainless itu sangat baik untuk pisau sembelih karena food grade. Perawatannya juga sangat mudah gitu. Kadang saya kalau lagi ada kawan, Bang Jevi ya kenapa minta saya pisau, datang ke saya itu ada bulunya, ada darahnya setahun tapi Pak. Jadi pisaunya tuh ada darahnya, ada bulunya, dan itu udah setahun tuh darah kering, udah karatnya udah dalam banget kayak gitu, nggak kerawat. Kadang-kadang kan karena memang kita bukan pekerjaan kita bukan juru sembelih harian, kita kan ini kan jaga tahunan Pak nih. Kita ini jaga tahunan, jadi begitu kepake masuk sarung, kita bagian keranjang kita juga ngikut gitu, bantuin. Pisau lupa Pak, udah capek, badan udah kayak digebukin kan habis motong biasanya hari kurban itu tidur lupa, setahun lupanya Pak. begitu kita mau pakai itu melihatnya udah isinya banyak bulunya segala macam gitu. Nah itu dia. Jadi kalau tipe orang yang seperti itu, saran saya pakai stainless saja. Jadi tidak karatan gitu. Kalau stainless apakah dia karatan? Iya karatan, tapi lebih tahan daripada baja-baja yang kromiumnya rendah. Dikatakan stainless kalau dia di atas 12%. Itu dikatakan stainless. Dikatakan stainless kalau kromiumnya di angka 12 sampai di atas 14%, baru dikatakan stainless steel. Gitu. Kalau di bawah itu belum, daya karatnya lebih cepat. Misalkan seperti ini. Kita sering dengar pisau yang buat sembelih bagus adalah bahannya misalkan kayak ini, apa nih Pak? Willis Pak. Nah kalau mau lihat per Willis bentuknya kayak gini nih, per Willis. Sering kali kita dengarkan, per Willis bagus buat sembelih. Kayak gimana bentuknya nih? Kayak begini bentuknya per Willis. Dia pinggirnya pipih, turun gini, cembung. Ini per Willis. Bagus, memang enak buat sembelih, tapi lebih gampang karat. Jangankan kena darah Pak, kita ngasah aja itu kalau bercampur air sabun dia udah langsung kuning. Gimana cara ngasahnya? Kalau misalkan pakai pisau-pisau dari per, pakai sabun ngasahnya. Kenapa sabun? Sabun itu sifatnya basah, jadi bukan asam. Nah, kalau karat kena asam cepat ya, mesti kena karat itu cepat kena asam. Nah, makanya harus pakai basah, itu basah dengan air sabun, banyak basah. Jadi dia tidak langsung cepat karat. Next, anatomi dan reprofiling. Seperti apa sih pisau sembelih yang benar seharusnya? Yang sebenarnya yang benar adalah seperti ini Pak modelnya. Jadi sedikit. Nah, ini stoppernya, bilahnya mendekat di sini, dekat. Ya. Ini handguard di sini. Ini bukannya bilahnya tuh di sini ya Pak, tajamnya, bukan di sini ya bilahnya ya. Kalau di sini kayak misalnya pisau dapur ini, contohnya. Ini juga pisau dapur sebenarnya ini, cuma dipakai buat sembelih. Pisau legendaris Pak, cap garpu. Kalau orang dulu pakai pisau buat sembelih tuh pisau cap garpu ya Pak. Sebenarnya bukan buat sembelih sebenarnya. Kalau lihat dari modelnya ini buat pisau dapur sebenarnya. Ya.
Nah ini pisau-pisau yang seperti ini kurang cocok buat sembelih karena dia bisa nyangkut kalau buat sapi. Kita misalkan motong Pak, tarik, nyangkut di sini kulitnya, itu nggak enak. Makanya konstruksi bilah yang ideal untuk sembelih adalah seperti ini. Jadi dia tidak nyangkut. Jadi bilahnya di sini langsung pakai strap, nggak nyangkut, kayak gitu ya. Kemudian model ujungnya, tipnya itu, poinnya, dia modelnya harus seperti ini ke atas. Bukan kebalikannya. Bukan seperti ini. Ujungnya bukan seperti ini. Kalau seperti ini begitu kita tarik misalnya ya, belum putus, kita mau turun ke bawah misalnya. Nyangkut Pak. Nyangkut itu kalau nyangkut bahaya, tangan bisa kelewat ke sini. Kan ngeri ya. Udah kita kenceng kan kencengnya, turun aja balik tangan kita. Ngeri. Nah, kalau kayak gini kan bagus Pak nih. Ya kan? Dia melengkung ke atas, ujungnya naik bukan ujung turun. Kalau ini disebutnya ujung turun. Kalau digolok, ini kalau panjang namanya golok candung. Potong bawah. Iya, golok candung. Kalau ini benar ini ujung naik ini disebutnya. Jadi kalau begitu kita motong straight gitu, nggak kena nih Pak, wah belum putus. Tapi golok kan belum terangkat ya pisau ya, sikat lagi turun ke bawah. Turun ke bawahnya dia miris Pak ini. Kalau dia ujungnya begini miris, turun ke bawahnya, udah motong lagi. Makanya ideal pisau buat penyembelihan adalah model seperti ini. Maupun dia misalkan mau dorong, juga enak. Kalau dorong awalnya di sini, straight, tarik lagi, putus dia. Jadi nggak ada masalah dengan bilah seperti ini, enak buat sembelih. Jadi modelnya harus naik kalau buat sembelih ya, jangan terbalik. Misalnya modelnya seperti ini, tajamnya di sini, ini kebalikannya, ini keren banget. Bilah-bilah seperti ini ada nggak dipakai buat nyembelih di kampung? Ada. Namanya kukri, model kukri. Model kukri. Dia berpikir bahwa dia harus mengikuti anatomi leher, muter kan, biar dia nyangkut, padahal kurang tepat. Begitu dia turun, wassalam. Betul Pak. Next. Nah ini dia. Yang manakah yang cocok? Model greennya untuk sembelih. Yang ini hollow green, modelnya seperti ini. Yang ini zero green, sama. Ini flat to convex. Ini convex cembung, tapi sudah hampir ke flat. Yang ini asymmetrical. Kalau asymmetrical ini dipakai untuk chisel. Chisel itu pahat. Jadi yang satunya lurus, yang satunya miring. Pahat. Yang manakah yang cocok untuk sembelih? Yang paling cocok yang untuk sembelih adalah yang zero green atau yang ini. Tapi yang ideal yang ini Pak, sebenarnya yang ideal. Dia tidak convex sedikit. Flat, hampir compact gitu lah ya. Hampir gitu, tapi flat masih. Nah, kalau zero green dari ujung ke atas ke bawah flat banget gitu ya. Flat banget. Ini resiko begitu kena tulang dia rolling atau melewat. Tapi daya terabasnya itu luar biasa. Kalau flat seperti ini daya terabasnya ini daya sayatnya, masya Allah. Begitu kena leher, langsung kebelah. Cuma resikonya untuk pemula kayak kita, bahasanya apa ya Pak? Kalau bahasa kampungnya kememegan. Apa namanya? Kita tuh udah deg-degan gitu Pak. Begitu ngeliat leher gede banget kan, biasa kita motong ayam, ngeliat leher sapi gede banget kan ya. Itu tenaga kan keluar semua Pak. Iya. Berat aja, abis tuh. Golok. Kalau yang terlalu tipis seperti ini rawan, goloknya rawan sekali. Goyang aja sedikit, abis bilahnya matanya. Yang udah-udah tuh bilahnya langsung lorok-rolik atau dia patah, gompal. Maka yang aman adalah bilah itu harus dikasih dudukan sedikit konveks, jangan terlalu konveks banget. Kalau dia terlalu konveks kembung begini, nanti jadinya kayak kampak. Mata kampak itu kembung. Nah itu jelek banget buat motong.
Jadi begitu buat potong dia ngejepit kulit itu nggak potong-potong, Pak, cuma putih doang hasilnya. Jadi pas kita potong putih aja udah lehernya, udah kena. Karena bentuknya konveks, dia ngejepit, bila tajamnya nggak kena. Nah harusnya agak sedikit flat, tapi sedikit aja konveksnya. Jadi ada dudukan biar dia kuat untuk menyayat. Nah kita hadapi ini adalah sapi. Anggap aja ini pelatihannya buat potong sapi ya Pak. Kalau kambing mah gampang deh Pak. Ini sapi yang kita hadapi. Sapi itu macam-macam kulitnya. Ada yang kulitnya kayak amplas. Jadi golok itu hati-hati. Sepuhan dengan HRC rendah yang jelek gitu ya, yang kena kertas aja dia rolling, itu jangan dipakai. Makanya kalau saya ngetes golok tuh sebenarnya saya tesnya di peti telur Pak. Peti telur. Sebelum saya pakai kan ada peti telur tuh dari kayu jengkek, saya cacak dulu itu, cek dia rolling nggak matanya, meleot nggak? Kalau dia matanya meleot jangan dipakai. Itu kalau dia matanya meleot, buat bacok itu aja meleot tuh, buat kayu peti telur aja meleot. Kalau kita pakai buat motong, itu kita motong sama kayak pakai punggung pisau Pak. Saya pernah ngerasain nangis Pak saya Pak. Itu kita potong Pak, bukan, Masya Allah, itu satu udah teriak-teriak, kagak kena-kena. Itu saya ngerasain, begini Pak matanya. Kita setting kan itu kagak putih aja kagak Bang Ican. Begini-gini saya, Masya Allah, keringetan kita, deg-degan dilihatin orang. Gagal itu motong itu, karena kita nggak boleh lepas tangan dari pisau. Kebetulan saya nggak bisa cadangan, kalau ada itu buang aja pisau kayak gitu, saya langsung ambil lagi, sikat, boleh. Karena belum terkena daun, kulit aja nggak kena, buang aja saya harusnya. Saya nggak ada, mau ngomong kita terusin aja gitu.